Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwati, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melaksanakan tujuan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka tujuannya lah Maka tujuannya yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang dimaksud oleh Imam Ibnu Abbas liwahidun, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah merugi ketika seseorang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kenikmatan itu tidak digunakan untuk melaksanakan tujuannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya hingga hari kiamat. Ikhwan wa akhwati, ya, rahimani wa rahimakumullah, bahwa kalau dilihat dari jadwal taklim, bahwa materi kita pada hari ini di pekan kedua di bulan Zulqa'dah, yaitu konsekuensi dan pernyataan syahadatain. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, coba sama-sama kita buka di dalam surat Shad ayat ke-5 sampai ke-6. Semua buka Quran ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjelaskan tentang konsekuensi pernyataan syahadatain, maka tentu kita terlebih dahulu memahami apa itu konsekuensi. Ya. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu apa artinya? Ya, secara simpelnya saja, konsekuensi itu kita harus siap menerima akibat dari apa yang kita lakukan. Begitu. Ya, akibat. Konsekuensi itu akibat. Nah, maka ketika seseorang telah menyatakan kalimat syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia harus menerima konsekuensinya. Konsekuensi apa yang dia ucapkan. Maka tidak cukup sebenarnya orang-orang hanya melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak cukup sampai di situ. Maka dia harus memahami konsekuensi apa yang dia ucapkan. Maka kalau kita lihat di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat ini dijelaskan di dalam surat Shad ayat ke-5-nya, aja'ala alihata ilaha wahida inna haza lasayyi'un ujab. Ya. Dan ini sebab turunnya ayat ini adalah berkaitan ketika paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib dalam keadaan sakit. Maka berkunjunglah orang-orang kafir Quraisy dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkunjung ke rumah Abu Thalib. Maka singkat ceritanya, mengadulah salah seorang penguasa atau mengadulah salah seorang pemimpin mereka, pemimpin orang kafir Quraisy ini kepada Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, tentang perilaku
apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengadu Abu Jahal kepada Abu Talib. Maka Abu Talib berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam tafsirnya itu menyebutkan demikian. Wahai anak pamanku, wahai anak saudaraku, kata Abu Talib, apakah yang engkau inginkan dari kaummu? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, aku menginginkan mereka mengucapkan satu kalimat, yang apabila kalimat ini diucapkan, maka sesungguhnya seluruh orang Arab akan tunduk kepada mereka. Maksudnya ketika mereka telah mengucapkan kalimat ini, maka seluruh orang Arab akan tunduk kepada mereka. Dan apabila mereka mengucapkan kalimat ini, maka orang-orang ajam itu orang di luar daripada Arab akan membayar upeti kepada mereka. Maka lantas Abu Jahal tadi berdiri. Apa itu kalimatnya? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Maka sontak langsung orang-orang kafir Quraisy itu berdiri semuanya. Bukan karena mereka tidak mau mengucapkannya, kalau tinggal mengucapkan itu hal yang gampang. Tetapi karena mereka orang Arab, ketika disuruh untuk langsung mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berdiri semua serentak. Dan bahkan Abu Jahal pun berdiri. Apa kata mereka? Orang-orang kafir Quraisy ini, aja'ala alihata ilaha wahida. Apakah kamu ingin menjadikan Tuhan itu, ingin menjadikan ilah itu hanya ilah yang satu saja? Dari sini mereka memahami konsekuensi ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka harus bersedia untuk meninggalkan ilah-ilah yang lain yang telah mereka sembah sejak dulu. Maka kalau di dalam sebuah riwayat dikatakan itu ada berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah itu sekitar lebih kurang 300 lebih. Itu berhala-berhala yang setiap hari mereka sembah. Pindah dari sudah sembah sini, pindah sembah sini, pindah lagi sembah sini. Maka ketika diajak, ini maaf ini suara aneh agak keras karena lingkungan ya kondisinya. Ya, maaf ya. Jadi ketika diajak kepada mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, langsung mereka ucapkan demikian. Inna hadza lasayyun ujab. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang membingungkan. Maka ketika Rasulullah masuk langsung dengan perkataan demikian, langsung membahas tentang kalimat la ilaha illallah di ayat selanjutnya. Di ayat selanjutnya surat Shad tadi, wantolakol mala'u minhum, dan pergilah para pembesar-pembesar mereka, para penguasa-penguasa mereka, para tokoh-tokoh mereka. Maka tetaplah kalian konsisten di dalam menyembah berhala yang telah disembah oleh nenek moyang mereka, nenek moyang kita. Maka sehingga orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh kafir Quraisy itu takut kalau orang-orang kafir Quraisy, para yang kafir Quraisy lainnya takut terpengaruh dengan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sehingga dikatakan oleh mereka animshu, ya. Dan tetaplah kalian menyembah Tuhan-Tuhan yang biasa kalian sembah. Wasbiru ala alihatikum, dan tetaplah kalian bersabar dengan ilah-ilah yang telah biasa kalian sembah. Maksudnya apa? Jangan kalian mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan mengikuti Muhammad itu. Tidak boleh. Maka ini nih, sehingga orang-orang kafir Quraisy itu tahu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu, takut dia. Ketika Nabi SAW mengajak mereka kalimat la ilaha illallah, takut langsung. Langsung kabur mereka. Ini adalah benar-benar sesuatu yang dikehendaki. Apa yang dimaksud dikehendaki di sini? Adalah ketika kalian tetap menyembah dan ketika kalian tetap bersabar dengan ilah-ilah yang ada itu.
Ini saking takutnya orang kafir Quraisy itu. Maka ini sebenarnya ikhwan. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sebatas ucapan saja. Pahamkah kita orang-orang munafik? Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang telah mengikrarkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka telah mengucapkannya. Benar enggak? Orang munafik mengucapkan kalimat syahadat enggak? Mengucapkan. Terus kenapa mereka diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Innal munafiqina wal kafirina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang munafik dan orang-orang kafir diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ini orang-orang yang kafir, orang-orang munafik. Mereka bersyahadat. Tadi orang-orang kafir Quraisy mereka tidak mau mengucapkannya karena mereka tahu akan konsekuensinya. Tetapi ada orang-orang munafik, dia mengucapkan kalimat syahadat tetapi tidak menjalankan konsekuensi dari syahadat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala setarakan mereka, letakkan mereka bersama orang-orang kafir yang tidak mau mengucapkan syahadat tadi di dalam neraka jahanam. Bahkan lebih parah lagi orang-orang munafik yang mengucap tapi tidak menjalankan konsekuensinya. Diletakkan di mana orang-orang munafik itu? Fid darkil asfali minan nar, di kerak-keraknya neraka. Karena mereka mengucapkan syahadat tetapi tidak menjalankan konsekuensi dari syahadat tersebut. Maka apa itu konsekuensinya? Maka konsekuensi dikatakan oleh Khalifah di dalam buku panduan ini. Maka salah satu konsekuensi logis dari orang-orang yang telah berikrar dua kalimat syahadat atau telah menjadi seorang muslim adalah dia beribadah hanya kepada Allah dan ijnabut tauhid. Harus meninggalkan tauhid. Konsekuensinya itu. Maka konsekuensi dari persyahadatan itu adalah kita harus senantiasa beribadah hanya untuk Allah dan meninggalkan tauhid. Maka inilah risalahnya para nabi. Risalahnya para nabi itu adalah mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan tauhid. Di ayat berapa itu? Di surat apa coba? Ada yang masih ingat di surat apa itu? Risalah para nabi mengajak kepada beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Ayat berapa? Ada yang masih ingat? Surat ke-16 ayat ke-36. Coba dibaca. Coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Asiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyuruhkan ibadahi Allah dan jauhi tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang mendustakan rasul-rasul. Ya. Di dalam ayat ini dikatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan inilah risalahnya para nabi. Risalah ini keluar semenjak Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ini pernah saya bahas bahwa perintah untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid itu belum ada di masa Nabi Adam dan setelahnya. Yang perintah ini mulai keluarnya semenjak Nabi Nuh alaihissalam. Karena mulai datangnya sebuah kesyirikan, orang-orang beribadah kepada berhala itu masanya mulainya di masa Nabi Nuh. Di masa sebelum Nabi Nuh, orang-orang tidak, masyarakat atau kaum pada hari itu belum punya patung atau belum punya berhala-berhala. Dosa-dosa yang mereka lakukan itu hanya apa? Hanya hasad, dengki, riya dan sebagainya, sum'ah dan segala macam. Belum melakukan syirik kepada Allah, mereka belum kenal syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mulai munculnya kesyirikan itu tatkala ketika diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa diutus Nabi Nuh? Orang-orang melakukan kesyirikan. Ketika itu ada yang namanya dalam Quran itu apa? Wad, ada siapa? Samud, Yagud, dan ada beberapa berhala-berhala yang dulu itu orang-orang yang soleh. Ketika mati syaitan berusaha menggoda mereka sehingga patung-patung itu diibadahi oleh kaum itu. Maka mulailah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh mengajak walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Itu mengutus rasul bagi tiap-tiap umat an i'budullah, untuk beribadah kepada Allah saja, wajtanibut taghut, dan harus meninggalkan taghut. Taghut itu apa? Ya, sudah pernah kita bahas. Taghut itu adalah sesuatu yang melampaui batas, sesuatu yang melampaui batas atau sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu taghut. Taghut itu bisa berkaitan tentang hukum. Taghut itu bisa berkaitan tentang sistem. Maka taghut itu bisa berkaitan tentang orang yang menjalankan sesuatu tanpa landasan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa dikatakan taghut. Maka itu disuruh oleh Allah, ijtinabu taghut. Maka kalau dalam ijtinabu itu perintahnya itu fi'il amar itu. Diperintahkan kita untuk segera meninggalkan taghut itu. Gak main-main. Gak boleh kita mendatangi taghut. Sekarang anehnya ya, ada orang berusaha untuk menantangi sistem taghut. Sedangkan kita disuruh oleh Allah untuk tinggalkan taghut. Karena itu permainan syaitan. Permainan syaitan. Ada orang berusaha untuk masuk parlemen, dia mau sok hebat dia menantang syaitan, padahal Allah suruh ijtinabu, tinggalkan. Wong mereka, oh ya Allah, aku lebih hebat daripada dia, maka aku akan tantang taghut itu. Ini kehebatan manusia sekarang ini. Masuk dia ke dalam parlemen untuk berusaha melawan taghut-taghut yang ada. Padahal Allah perintahkan ijtinabu taghut, tinggalkan taghut. Bukan tinggalkan semampu kalian, enggak. Beda, kalau larangannya bersifat ijtinabu itu tinggalkan segera, jangan coba ikut-ikut. Maka Nabi SAW pernah menyebutkan bagaimana? Menyebutkan sebuah kaidah, apabila ada sebuah larangan, maka kata Nabi, fajtanibu, maka tinggalkanlah. Ketika ada sebuah larangan, maka kata Nabi SAW, fajtanibu. Ketika ada sebuah perintah, bagaimana? Fa'tu minhu mastata'tum. Ketika ada sebuah perintah, laksanakanlah sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau ada sesuatu yang dilarang, segera untuk tinggalkan. Maka kata Nabi, fajtanibu, ketika ada larangan, fajtanibu, tinggalkan. Ketika ada perintah, laksanakan sesuai dengan kemampuan. Maka kalau ijtinabu itu biasanya sesuatu yang berkaitan tentang haram. Maka kita tidak boleh dekat-dekat sama taghut. Coba dibuka, ini bahasanya sama ijtinabu juga. Yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah min amali syaitan. Itu adalah amal-amal syaitan, perbuatan-perbuatan syaitan. Maka perintahnya apa? Fajtanibuhu, kata Allah. Jangan coba-coba dekat-dekati. Judi itu tidak boleh didekat-dekati. Khamar itu jangan coba dekat-dekati. Mengundi nasib dengan anak panah, jangan coba-coba ikuti. Tidak boleh. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun.
agar kalian beruntung. Jadi kita jangan coba-coba pernah masuk, jangan pernah coba-coba mengikuti langkah-langkah tauhid. Jangan. Karena itu sebuah larangan, tidak boleh. Agar kita beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengaitkan iman itu dengan mengingkari tauhid, mengkufuri tauhid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Faman yakfur bitaghut. Apa artinya? Faman yakfur bitaghut, dan kufurlah kepada taghut. Nah, barang siapa yang kufur kepada taghut, faman yakfur bitaghut, dan barang siapa yang kufur kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia telah berpegang kepada urwa wal wusqa. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas, al-urwa al-wusqa itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka orang-orang yang berpegang dengan kalimat la ilaha illallah, dengan syahadat itu, adalah orang-orang yang pertama dia harus kufur dulu kepada tauhid. Wa yu'min billah, baru dia bisa dikatakan beriman kepada Allah. Maka kok ada orang tidak kufur kepada tauhid, dia ngakunya beriman kepada Allah, itu bagaimana tuh? Hah? Gimana tuh? Ada orang yang dia pakai juga sistem tauhid, dia pakai perundang-undangan tauhid, dia ngaku beriman kepada Allah. Nah, coba. Gimana itu? Kan ada ini sekarang ini. Ada orang yang melakukan sebuah sistem tauhid, mengikut campuri sistem tauhid, tapi dia mengaku beriman. Gimana tuh? Itulah sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, ya. Di dalam surat An-Nisa ayat ke berapa coba? Surat An-Nisa ayat ke berapa? Surat An-Nisa ayat ke berapa coba? Ke 60. Ya. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitan ayyudillahum dalalan ba'ida. Alam tara, apakah kamu melihat? Ya. Ini sifatnya ta'addud. Allah bertanya, tapi heran dengan pertanyaan itu. Heran dengan perbuatan orang itu. Ta'addud namanya. Allah bertanya kepada mereka, alam taro ilal ladzi yaz'umuna annahum amanu. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman? Bima unzila ilaika, terhadap apa yang diturunkan kepadamu. Wa ma unzila min qablik, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih. Ya. Mereka berhakim, meminta hukum, meminta ketetapan kepada taghut, padahal mereka disuruh oleh Allah mengkufuri taghut itu. Jadi ada orang yang ngakunya beriman, kok ditanya beriman tidak? Beriman. Dia beriman kepada Quran, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan lain-lainnya. Dia beriman, dan dia mengakui pula bahwa hukum hanyalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu saya lihat itu di dalam tafsir Buya Hamka. Jadi ada orang yang imannya itu ragu-ragu, kata Buya Hamka. Ada orang ketika menafsirkan ayat ini, ayat ini berkaitan, kata Buya Hamka, orang-orang yang mengaku beriman tapi dia dengan imannya itu ragu-ragu. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Quran, beriman kepada kitab-kitab selain daripada Quran, Zabur, Taurat, Injil.
Dan dia mengakui pula hukum yang paling tepat itu adalah hukum Allah dan Rasulnya. Tetapi dia meminta hukum kepada tauhid. Maka dikatakan oleh Buya Hamka, maka mereka ini bukanlah orang-orang beriman. Maka tadi, famay yakfur bitauhid, untuk mendapatkan keimanan itu harus kufur dulu kepada tauhid. Harus ingkar dulu kepada tauhid. Wa yu'min billah, baru bisa dikatakan beriman kepada Allah. Maka jawaban bagi orang-orang yang mengatakan dia beriman tapi dia masih berhukum kepada hukum tauhid, dia masih menjalankan hukum tauhid, masih menjalankan sistem tauhid, maka dikatakan kepada dia bahwa dia belum beriman. Ini bukan saya nyatakan. Bahkan ada di dalam tafsir yang lain, di dalam tafsir Al-Munir saya sebut. Dalam tafsir Al-Munir itu disebutkan bahwa dia keluar dari Islam. Ketika dia mengakunya beriman, paham dengan Quran, paham dengan sunnah, paham bahwa hukum Allah itu adalah Al-Quran itu adalah hukum yang paling terbaik yang akan dilaksanakan, tapi dia meminta hukum kepada tauhid, maka di dalam tafsir Al-Munir disebutkan maka dia telah keluar dari Islam. Maka inilah konsekuensinya, ikhwan. Saya bukan dakwahnya, bukan menyampaikan ini masalah keras atau tidak kerasnya, itulah konsekuensi dari kalimat syahadat itu. Kalau saya ceritakan konsekuensi ngambang nanti tak pula nanti saya dituntut oleh Allah di hari kiamat. Kenapa tidak jelaskan tentang konsekuensi syahadatain yang sebenarnya? Maka saya ini bukan Ustadz Fulus. Ustadz Fulus bukan. Saya mau menyampaikan ini sesuai dengan makna yang sebenarnya, konsekuensi yang sebenarnya. Kalau Ustadz Fulus bolehlah dikit geser-geser dikit pemahaman konsekuensi syahadat itu supaya tidak sangkut-sangkut paut dengan yang ini. Boleh kalau Ustadz Fulus ya. Kalau saya bukan Ustadz Fulus. Kalau saya tidak mau saya nyampaikan, agak geser-geser lah dikit pemahaman itu supaya tidak menyangkut ke sini, tidak bisa. Ini berbicara konsekuensi ini, ikhwan. Jadi bukan berbicara yang lain ini. Ini perkara pokok, perkara yang penting. Maka dilanjutkan oleh kata khalifah ya, di dalam buku panduan ini ya, dan beribadah hanya kepada Allah dan ijtinabut tauhid, menjauhi tauhid, siap berjuang bersama umat Islam dan bergabung dengan orang-orang mukmin, yakni berjamaah di bawah panji kepemimpinan ulil amri minkum, dan haram baginya berpecah belah dalam rangka untuk menegakkan syariat Islam sebagai suatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi selanjutnya adalah kita disuruh untuk bergabung kepada orang-orang mukmin. Jangan kita mengikuti jalan-jalan selain daripada jalannya orang-orang beriman. Di dalam ayat itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yushakkikir rusul. Orang-orang, barang siapa yang menentang Rasul, menentang ketetapan Rasul, menentang hukum-hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, yushakkikir rusul illa ma tabayyana lahumul huda, setelah datang bukti keterangan yang jelas bagi mereka. Barang siapa yang menentang Rasul, tidak menjadikan sunnah atau menentang, meragukan, yushakkiki, barang siapa yang menentang, meragukan Rasulullah SAW, baik yang sunnah-sunnah fi'liyahnya ya, maupun sunnah-sunnah yang bersifat qauliyah ya, maka orang-orang itu yang tidak terima dengan itu berarti dia telah menentang Rasulullah SAW. Illa ma tabayyana lahumul huda, setelah datang kepada mereka petunjuk, keterangan. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dia mengikuti, wa yattabi', dan dia mengikuti ghaira sabilil mu'minin, jalan-jalan nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka mereka dimasukkan dan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahannam, wasa'at masira, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wa
yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Mereka enggak mau ngikuti jalan orang-orang yang mukmin. Jalan orang mukmin itu apa? Jalan orang-orang mukmin itu adalah jalan yang dipraktekkan oleh orang generasi para sahabat. Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Karena mereka yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Maka tidak boleh kita keluar dari jalannya yang tadi itu. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kita nggak boleh keluar dari jalan itu. Wa nuwallihi ma tawalla. Ya. Atau kami biarkan mereka dalam kesesatan itu, mengikuti selain daripada orang-orang mukmin tadi. Wa nuslihi jahannam, dan tempat mereka neraka jahannam, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka jalannya orang-orang beriman itu, mereka selalu senantiasa berada dalam sistem Allah Subhanahu wa taala. Berada dalam kepemimpinan yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dalam sistem khilafah. Maka ada nggak jalan orang beriman yang tidak berada dalam sistem khilafah? Maka kalau orang mengikuti bukan sistem khilafah, berarti wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, berarti dia bukan mengikuti jalan orang yang beriman. Maka jalan orang yang beriman itu ya harus masuk ke dalam sistem khilafah. Kalau tidak masuk dalam sistem khilafah, bukan wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, maka dia berarti mengikuti jalan selain daripada jalan orang. Dan orang-orang yang telah masuk, telah menjadi bagian daripada, kata khalifah, bagian daripada warga khilafah, maka diwajibkan baginya untuk sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat terhadap ulil amri dari orang-orang yang beriman itu, melalui baiat mereka yang diucapkan di hadapan ulil amri sebagai suatu kewajiban, yaitu dengan jalan mengadakan janji setia kepada Allah melalui pemimpin, yaitu berbaiat. Maka kalau kita ingin berada di dalam jalannya orang-orang beriman, atau berada di dalam jalannya khilafah ini, maka syaratnya adalah kita harus berbaiat. Ketika sudah berbaiat, maka konsekuensinya adalah menjalankan sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat. Maka ini hati-hati nih. Ini kalau kita sudah mengucapkan wallahi. Wallahi itu apa? Kita sudah bersumpah kepada Allah. Kita ini berbaiat bukan kepada pemimpinnya, tetapi kita berbaiat kepada Allah sesuai dengan yang disebut oleh Allah itu. Innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu Muhammad, innama yubayyi'unallah, sesungguhnya dia berbaiat kepada Allah. Yadullaha fawqa aydihim, tangan Allah adalah di atas tangan-tangan mereka. Jadi berbaiat itu bukan kepada pemimpin. Berbaiat itu kepada Allah dan disaksikan oleh pemimpin. Maka konsekuensinya kita harus taat. Bagaimanapun sifat pemimpinnya, bagaimanapun karakter pemimpinnya, hatta pemimpin itu bermaksiat kepada Allah pun, kita tidak boleh keluar dari sistem khilafah ini. Paham tak? Boleh kita kalau pemimpin maksiat, jangan taati kemaksiatannya. Tapi jangan pula kita keluar dari sistem itu. Tidak boleh. Ini perkara kepemimpinan ini perkara yang sakral. Maka setiap mukmin yang mengaku beriman itu harus berada dalam kepemimpinan Islam. Maka jangan sempat sekali-kali kita keluar dari kepemimpinan. Keluar saja kita dari ketaatan kepada pemimpin, itu sudah cukup menyatakan kita keluar dari sistem Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari sistem kekhalifahan itu. Maka jangan perkara gara-gara pemimpin, yang dikatakan maksiat dan segala macamnya. Pemimpinnya maksiat, ya kita nggak usah taat lah. Keluar saja dari kemasulan itu, keluar saja dari struktural. Kenapa? Pemimpinnya maksiat. Benar enggak? Perlakuan demikian tuh benar enggak?
Wong pemimpinnya maksiat, dia keluar dari struktural. Struktural itu bagian daripada sistem kekhalifahan. Ini kacau sekali. Ini kata Nabi SAW, bukan masalah gampang, bukan masalah remeh kita harus keluar dari sistem ini. Bagaimanapun kondisinya, mau budak Habasyi, apa? Ya, yang hitam, yang kriwil, rambutnya kayak kismis, mau apapun disuruhnya, selagi Allah dan Rasulnya yang disuruhnya taat. Dan ada pula sebuah hadis, ya, ini hadis saya dapatkan di dalam dalam kitab Aqidah Al-Muzani. Ya. Jadi kepemimpinan itu berkaitan dengan perkara akidah. Kalau kita baca buku-buku akidah itu pasti ada bab tentang kepemimpinan. Maka di dalam kitab itu dijelaskan bahwa satu hadis, ya, man wali alaihi wali farahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Dan barang siapa dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian dia melihat pemimpin itu bermaksiat kepada Allah, ini bukan maksiat lagi kepada khalifah, ya, ini maksiatnya langsung kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? Hendaklah ia membenci perbuatan maksiat itu. Tidak menyukai pemimpin yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membencinya. Tapi ingat, kata Nabi SAW, tapi jangan melepaskan ketaatan kepadanya dengan yang lain. Maka ada perintah-perintah yang mungkin bertentangan. Perintah-perintah yang mungkin bermaksiat, tapi ada perintah dia yang tidak bermaksiat. Gara-gara maksiat satu perintah, seluruhnya tidak ditaati. Ini kacau sekali. Ini Rasulullah menyebutkan ini. Bukan maksiat kepada khalifah saja, tapi maksiat kepada Allah. Benci maksiatnya. Benci kemaksiatan dia. Tapi jangan pernah keluar dari ketaatan kepadanya. Ini hadis riwayat Muslim. Nomor 3448. Nah, nanti buka di dalam kitab hadis itu. Dan saya cari-cari juga, memang ada di dalam kitab hadis di kitab Sahih Muslim. Ya. Maka bagi orang-orang yang telah bersaksi tadi dengan berbaiat tadi, ya, sudah mendengar dan taat dia kepada pemimpinnya dengan mengucapkan baiat, maka jangan pernah sekali-sekali dia untuk memutus baiatnya. Jangan pernah sekali-kali untuk memutus baiatnya. Coba kita buka di dalam surat An-Nahl ayat 9. Maka ayat ini ayat tentang baiat. Maka dikatakan wa'aufu, fi'il amr lagi nih, kata perintah. Wa'aufu, dan tepatilah, wajib ya. Menepati janji itu wajib. Dan tidak boleh kita untuk tidak menepati janji. Wa'aufu bi ahdillahi iza ahadtum. Dan tepatilah janjimu kepada Allah apabila kamu berjanji. Maka ingat, kita ini berbaiat kepada Allah. Wa'aufu bi ahdillah. Dan tepatilah janjimu kepada Allah iza ahadtum, apabila kalian berjanji. Wala tankudu aimana ba'da tauqidiha. Dan janganlah kalian melanggar, ya, janji-janji itu setelah diteguhkan. Wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila, dan sungguh kalian benar-benar telah menjadikan Allah itu saksi di antara kalian dengan janji itu. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya. Maka kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menepati janji kita kepada Allah ketika kita telah berjanji kepadanya. Dan jangan pernah kita sekali-kali untuk meninggalkan perjanjian itu setelah dikokohkan, dikuatkan. Setelah diikrarkan, tidak boleh untuk diingkari. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ya. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ya.
aymanakum dakhalan bainakum an takunu ummatum hiya arba min ummah. Ya. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu. Disebabkan ada golongan yang jumlahnya lebih banyak dari kalian. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Ya. Innama yablukumullahu bihi. Ya. Sesungguhnya Allah menguji kalian dengan hal itu. Ya. Dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Dan ini dijelaskan bahwa dahulu ada ya perempuan namanya itu Ridhah binti Amir bin Ka'ab Ibnu Sa'id bin Taim bin Murrah. Ini orang yang kurang waras. Ya, wanita yang kurang waras yang kerjaannya itu dia memintal kulit mengikat rambutnya terus dia urai kembali, dia ikat lagi, dia pintal lagi, dia urai kembali. Itu aja kerjaannya, dia pintal, dia urai kembali. Maka Allah perumpamakan orang-orang yang berusaha telah memintal janjinya, telah mengokohkan janjinya, kemudian dia menguraikan kembali. Karena hanya untuk kepentingan dirinya. Atau karena hanya ingin melihat, oh ada golongan yang lebih banyak jumlahnya daripada ini. Dan ini dijelaskan, kalau di dalam kita punya Quran, itu dijelaskan di subnya, ya. Dulu kaum muslimin yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjumlah sedikit mengadakan perjanjian yang kuat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu mereka melihat orang-orang kafir Quraisy yang berjumlah besar dan berpengalaman yang cukup, dan timbullah keinginan mereka untuk membatalkan perjanjian mereka kepada Rasul, membatalkan baiat mereka kepada Rasul, dan ingin bergabung kepada orang-orang kafir Quraisy. Itu dalam subnya. Walan takudu aymana. Dan ini dalam tafsir Al-Munir ini dijelaskan ini. Tadi kan orang-orang yang ya nama perempuan tadi itu kan Ridhah binti Amir, ya. Dia seorang yang kurang waras, ya, kurang berakal, ya. Yang kerjaannya memintal dan mengurai rambutnya. Dikatakan, ya, oleh pengarang dalam tafsir Al-Munir ini, barang siapa yang merusak janji dan kesepakatan, ia ibarat menguraikan kembali pintalan benang setelah menjadi pintalan benang itu yang kuat. Hal ini bukanlah termaksud perbuatan orang-orang berakal. Mencabut baiat itu bukan bermaksud perbuatan orang-orang yang berakal, tetapi perbuatan orang-orang yang kurang waras. Ini kata Imam dalam tafsir Al-Munir. Jadi ada berusaha orang mencabut baiatnya itu dia kurang waras. Itu bukan saya yang nyebutkan. Ini dalam tafsir Al-Munir. Dikiaskan dengan seorang wanita yang kerjaannya memintal dan mengurai rambutnya. Ya. Maka orang-orang yang berusaha untuk keluar dari baiatnya, mencabut baiatnya, itu orang-orang yang kurang waras. Itu kata dalam tafsir Al-Munir. Jadi orang-orang yang mengokohkan baiatnya itu adalah orang-orang yang memiliki akal, yang berakal, karena dia takut dengan melepaskan janjinya kepada Allah Subhanahu. Ancamannya itu ngeri. Ya, pernah dilihatkan dalam tafsir dalam Quran surat Ali Imran ayat 77 itu, tidak perlu dibuka lagi, dan pernah dibahas itu. Allah nggak ngajak dia bicara, nggak ngajak ngomong, nggak disapa sama Allah di hari kiamat. Orang-orang apa? Yang menjual janji mereka dengan harga yang murah. Yaitu apa? Kehidupan dunia, atau menjual janji mereka karena ingin bergabung kepada kelompok yang lebih banyak. Itu di yaumil kiamat tidak disapa, tidak ditegur sama Allah, dan tidak diajak bicara, dan tidak dilihat sama Allah, diabaikan saja orang-orang seperti itu. Maka penting sekali kita untuk memperkokoh perjanjian kita, dan itulah materi yang ada di dalam buku panduan itu dengan penjabaran yang sedikit. Mudah-mudahan kita paham, dan ini berkaitan tentang kondisi, ya,
Mungkin ada yang dengar, ada yang tidak. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman insyaallah. Billahi sabil haq. Assalamualaikum.